سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد وللعبد ayyardo itu. Jadi qala lirrabbi ayyaqda walil abdi ayyardo. Bagi Allah Subhanahu wa taala memutuskan bagi hamba merelakan. Bagi Allah tidak sulit memutuskan, tapi bagi hamba sulit merelakan. Itu. Jadi betul-betul mau tidak mau itu kerelaan terhadap hamba itu luar biasa ya. Sampai sudah lewat itu kan ditantang oleh Allah kan, ditadid, diancam. Yang sudah lewat itu mengatakan iza lam yarda biqada'i falyatakhiz rabban siwai. Di sini diibaratkan itu yang saya hafal, tapi kan di sini lain bunyinya dibuatkan oleh Syekh di sini. Malam yarda biqada'i walam yasbir ala bala'i walam yashkur ala na'ma'i falyatakhiz ilahan siwai. Wih, panjang kan. Itu. Jadi firman Allah dalam hadis qudsi ini ya, barang siapa yang tidak rela dengan putusanku dan tidak sabar menghadapi ujianku dan tidak bersyukur terhadap nikmat yang kuberikan padanya, falyatakhiz rabban siwai. Itu. Ini suatu ancaman yang luar biasa ini. Terkadang sampai orang tidak rela pada putusan Tuhan. Kawan mayah, kawan bihkepeng, lalu perkara milih siang semama. Kalau talibat mahat seperti itu, saya sebagai pendidik dan penyampai seperti ini berasa sangat juga kecewa itu kan. Ya kecewa. Sampai ada yang saya katakan pada talibat ma'had, tapi mungkin dia tidak ngerti atau paham, atau disengaja tidak paham, atau mengikuti hawa nafsu. Saya tidak pernah tanya. Apa kata saya? Saya sering ke rumahnya bertamu. Untuk yang akan datang
kata saya. Waktu yang akan datang, saya mungkin tidak akan bisa kemari lagi. Bi asbabin. Nah, dengan berapa sebab? Kurang-kurang keempat sebab misalnya. Satu, mungkin saya sudah tidak ada di dunia, alias mati, kan bisa saja itu. Atau mungkin saya uzur tidak bisa ke sini. Kedua, saya malu datang kembali, mungkin karena malu. Yang ketiga, yang keempat, tidak ke sini karena takut. Itu, takut. Saya jelaskan yang pertama mengapa, yang sudah jelas ya. Yang pertama jelas, kita mati kan tidak bisa kemana-mana. Kita uzur juga tidak bisa kemana-mana. Malu juga. Ngomong apa tidak bisa, karena malu karena berarti ilmu saya tidak manfaat. Kamu gitu. Karena dia tidak menerima kadar-kadar Tuhan kan. Nah, kemudian yang ketiga, takut saya ke sini. Keempat ini adalah karena ada di keluarga ini ada yang maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak taat kepada suami. Nah, itu. Ternyata masih pendiriannya seperti biasa. Berarti pura-pura tidak paham atau tidak paham atau sengaja tidak mengamalkan. Dan terbukti memang sudah berapa tidak pernah datang lagi saya. Ada saja kendalanya. Mungkin tidak tahu akan datang Allah alam, tapi itulah. Kita malu juga ya. Ma'had yang selalu dididik dengan tasawuf, dengan penyerahan diri kepada Allah, dengan hadis-hadis yang seperti yang tadi, kemudian tidak bisa diamalkan. Itu kan kita yang jadi guru itu juga perasaan kita. Bagaimana kepada Nabi juga yang menyampaikan hadis itu? Bagaimana enggak perasaan? Pantaslah Allah murka sekali seperti tadi itu. Fal yattakhiz ilahan siwa. Kan itu sudah luar biasa ancaman itu. Saya beri makan, saya beri minum, saya memberi dia pakaian, saya sehatkan badannya, saya luluskan segala-galanya. Kemudian dia menyembah selain aku. Nah, itu yang jawab pertanyaan yang tidak perlu dijawab kepada Allah SWT. Kemudian dia membuat atau menyembah Allah selain saya. Kedua, mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan dirinya, mempertuhankan perasaannya. Itulah artinya. Harus kita terima kadar-kadar itu dengan lapang dada. Nah, itu. Sampai di sini ada dekat sini di sekitar Anjani. Sampai ada yang talibat ma'had mutakharijat. Sampai sanggup dia lapor, sempat sanggup dia mencarikan dirinya ke pemerintah demi hanya untuk itu. Itu kan biasanya ya, kalau laki yang melapor sulit diputuskan oleh hakim, tapi kalau wanita yang melapor cepat diputuskan. Sebaliknya kalau dalam bahasa agama, kalau agama ya enggak. Kalau musuh yang melapor, jangankan melapor, tidak melapor pun selesai masalahnya. Nah, itu. Tapi kalau wanita yang melapor, cepat sekali diputuskan.
padahal belum tentu suaminya mau menceraikan. Nah, itu. Tapi itulah memenangkan perasaan, mentuhankan hatinya, dirinya, daripada akan mentuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah falyattakhidh rabban siwai. Itu. Angka ieu ning ke sagirang-girang kan ini telah mahat. Lamun mahat mana di tahu madu. Ikut saya malu. Itu kan ikut saya malu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi Nabi kita. Saya sendiri yang penuh dosa dan noda tidak sampai seperti itu. Toh juga berasa malu kita mendengar murid kita atau yang didik dengan seperti itu, yang Maulana Syekh gurunya, yang Syekh Hasan Masad datuk gurunya, itu seperti itu. Kok dia sendiri yang memenangkan hawa nafsunya, perasaannya? Mau secara kasar nih, tantang nenek anak-anak. Kan Tuhan yang mengizinkan, Allah yang memberikan izin. Allah membuat manusia lebih banyak wanita. Toh dia tidak. Nah, inilah yang didengar oleh wanita sekarang kan. Ini yang tolak talibat sekarang. Kalau kebetulan nanti kamu seperti itu, boleh kita berdoa. Yang tidak. Tapi kalau itu nanti terjadi, jangan dibuat jadi itu. Akan sering saya katakan, akan lebih besar dosanya daripada orang yang bodoh-bodoh itu. Jadi itulah yang saya sampaikan. Saya kan tidak takut-takut menyampaikan di mana-mana. Silih dengan ini. Yang penting saya sampaikan kalau saya. Dan untungnya saya praktikkan. Seandainya dia praktikannya sang terkejek-kejek lah kan. Wah ini apa mandi. Tapi kan saya sudah praktikkan itu molahnya. Yang saya dengar bahas paling-paling Maulana Syekh yang saya dengar dulu yang bahas. Dan juga beliau juga begitu kan. Jadi dia praktikkan sehingga bebas. Nah, kalau kita tidak praktikkan agak kaku kita untuk menyampaikan. Jadi iya amartan nas fakun anta wala fa'ilin. Kalau kau perintah orang ya harus kamu lebih dahulu. Apa ni pidato nak lemak sadina nina dia dek berdakwah menjur eskom ya sarjana apa kom Indonesia kan dakwah eskom ni kan itu kan kalau saya aja wien berdakwah lemak wien jadi sering saya sampaikan mudah-mudahanlah bisa didengar, bisa dipahami dan bisa diamalkan, lebih-lebih kaum wanita. Itu. Ya sing takut sama mama ni soal, ya. Mengapa takut laki ini? Karena keadaan wanita yang ditakuti itu sebenarnya. Jadi ditakuti karena keadaan wanita yang malahan dia tolak mahal, dia sudah dia nomor 1, nomor 2 di mahat. Udah kan tidak bisa seperti itu. Aduh, renyuhlah perasaan kita yang sebagai guru mengajarkan yang baik. Kecuali kalau tidak baik ya tidak sih. Tapi kan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kita sampaikan, bukan ngawak-ngawak, enggak. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah yang benar itu walaupun ya pahit perasaan kita di mandi demen doa demen sampai teman nenek wah deh. Nah, itu pasrah kita terkadang jadinya itu ya pasrah. Nah itu jadi inilah perasaan saya sampaikan. Jadi kalau didengar oleh banat banin alhamdulillah di dengah jauh
falyattakhidz Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Falyattakhidz ilahan siwallah. Itu ancaman dari Allah, bukan perintah itu. Ya, bukan perintah. Kan mungkin saya sudah katakan kemarin kapan mungkin yang saya katakan, seandainya ada suami mengatakan, kalau kamu begini carilah suami selain saya. Nah itu, karena marahnya, karena jengkelnya, itu nyolak-olak. Kalau niatnya nyolak-olak, itu tidak jatuh talaknya. Ya. Tapi kalau niatnya cerai, ya sudah jatuh, jadi namanya kinayah. Ya. Kinayah yang bisa berarti lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala yang solak-olak panjang, mirip pati yang itu reda le putusan dari buat carilah Tuhan selain saya. Oh panjang ini yang saya hafal kemarin itu cuma 2 saja. Oh, iza lam yarda bi qada'i fal yattakhidh rabban siwai. Tapi sekarang ini yang panjang saya lihat ini ya. Jadi man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yaskur ala na'ma'i fal yattakhidh rabban siwai. 4 kalimat, 4 jumlah. Ini jangan pakai saja lagi. Ya pakai saja. Malam yarda biqada'i walam yasbir balai ala balai walam yashkur ala na'mai fal yattakhidh rabban siwai. Malam yarda biqada'i walam yasbir ala balai walam yashkur ala na'mai fal yattakhidh ilahan siwai. Nah, ilahan kan di sini. Rabban sama dengan ilahan ya. Nah itu jadi diperhatikan dan diamalkan kalau ini. Kalah-kalah si Seninan Fadil Sandidoh Ma'had Banat. Ya, karena ada Fadil 3 istrinya, kemudian masih muda-muda semua. Menderek makan saling agian. Itu di TV ya, tapi ada yang saya saksikan sendiri di sini di Ma'had dulu. Ada tamu namanya Syekh Mahmud namanya. Teman saya di Mekah dulu. Tiba-tiba datang dia diiringi oleh 4 orang wanita. Mendadak di kantor sana. Duduk-duduklah. Entah apa anunya, kian-kian singgung bahwa ini istri pertama, ini kedua, ini ketiga, ini yang keempat. Alhamdulillah katanya. Kemudian waktu kita belikan nasi, ya, karena mendadakkan dibelikanlah nasi keputan. Kita beli satu-satu, kemudian biasa jadi 5. Disimpan yang 2, tidak mau dimakan. Jadi yang suami ambil 1, yang 2 ambil 1, pada bareng, ya. Kemudian dia ambil 2, jadi tinggalkan 2. Nah, itu. 1 dimakan teman 2 orang, bareng. Nah itu. Dan dia dari Jawa Timur kalau tidak salah. Di Jawa Timur dia datang, dia bertamu kemarin, saya tahu dia Mahmud namanya. Itu. Ya begitu caranya. Waduh, ini sengaja saya bawa ini jadi contoh katanya. Ini yang perlu difilmkan itu sebenarnya. Ini ya dengan di tahu madu sin filman dengan sebesia dengan sandi adil no sadundak no sasak no. Wang tele YouTube le apa tahun. Ndek le WA lah. Itu. Duntat tapi mama no dah. On sinan dua betul lah itu tonton tejet tonton macam. Lelah no. Aku tel film no. Ndek tentu sana kan. Itu. Dibuat-buat itu. Oh iya sih film lah. Itu. Yang sebenarnya ada difilmkan tapi yang difilmkan. Sama dengan anak yatim.
Ibu tiri. Kau sampai nyanyian. Dulu masih saya SD dengar nyanyian itu. Padahal belum tentu semua itu begitu sifat ibu tiri. Kalau satu dalam sekian puluh menonton anak tiri dengan pihak nyanyian, pihak film dah anak tiri. Ya Allah, iya sih nyanyian. Betapa malang nasibku. Ini kapal. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Bila ayah di sampingku, ku dipuja dan dimanja. Tapi bila ayah pergi, ku disiksa dan dimaki. Wahai ibu tiriku, kasihanilah diriku bagai anakmu sendiri, agar dapat ku berbakti. Itu macam nyanyian yang disiarkan, di-share kemudian takut. Agak ini siapa kemudian lito jom balik ke betili luar dengan kerja anak terek kon itu anak terek dok anak kudi pada doang dan dengar. Nah sekarang itulah namanya setannya, ada saja. Nah itu walaupun begitu kata Allah, kalah sih setan-setan macam-macam. Ada apalah ini ya, itu apalah. Saya kena ni 4 kalimat itu. Ya. Hadis qudsi. Man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyattakhiz ilahan siwa'i. Itu hadis qudsi, hadis firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan redaksinya disusun oleh Nabi kita sendiri dan tidak jalan perantaraan malaikat Jibril. Itu bedanya dengan Al-Quran. Kalau Quran dibawa oleh di malaikat Jibril dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berubah. Fa'idza walil abdi ayyarda, itu lirabbi ayyaqdiya walil abdi ayyarda. Bagi Allah memutuskan, bagi hambanya menerima putusan. Tidak ada harga-harga kan? Lil abdi lillahi lirabbi an yarda walil abdi an kebalikan lil rabbi an yaqdiya walil abdi an yarda. Fa idza qadar rabbu wa lam yardal abdu fama hunaka ubudiyatun wala rububiyah. Kalau tidak reda dengan putusan Allah seorang hamba itu, maka tidak ada nama perhambaan itu atau peribadatan, penyerahan, tidak ada. Harus ada yang memutuskan, ada yang menerima putusan. Apalagi akan marah sama putusan Allah, lebih parah lagi. Fata'ammal hazal asla. Ayo pikirkan masalah ini. Wanzur li nafsika. Coba lihat pada dirimu. Itu. La'allaka taslam. Semoga kamu selamat. Bi'aunillahi wa taufiqi. Itulah kata Imam Ghazali ya. Ta'ammal hazal asla. Pikirkan pokok ini.
la'allaka taslam, semoga kamu selamat, bitaufiqihi, bi'aunillahi wa taufiq. Selalu dia yang namanya Imam Ghazali ini menutup tiap-tiap bab itu dengan yang seperti ini, bi'aunillah wa taufiqih, wallahu muwaffaquk, wallahu walikum, wa alaka taufiqu, dan seterusnya. Itulah waffaqakallahu bihi. Doa semua di akhir-akhir bab itu, setiap pindah ada doa. Nah, begitulah cara Imam Ghazali untuk lebih mantap. Dia punya kitab yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Tidak menangkan dirinya, menangkan nafsunya. Sampai-sampai ada ulama dulu yang melempar kitabnya ke laut, menguji keikhlasannya. Tulisan pakai pena, terus tintanya pakai tinta macam tadi, wah, susah bereng-bereng. Saut jok laut sedangkan sudah kertasnya akan lebur, hancur, tulisannya akan hilang. Tapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan pengarangnya, utuh seperti biasa. Dilepas di sana di laut, kemudian dibiarkan. Dia ukur bagaimana keikhlasannya. Kalau tidak ikhlas, labir dia. Kalau ikhlas, ya sudah, sampailah kepada kita. Wasadu diri keikhlasannya, sehingga berani dia lempar. Nitya dirbani dan leburan. Kenapa? Keikhlasan kan dia maju mundur. Akhirnya lempar dia lebur. Orang keyakinannya kepada Allah itu luar biasa. Tidak dia tautkan kepada asbab terkadang itu ya. Yang penting idza aradallah, idza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Idza arada amran apa namanya? Li akhir saat tadi, subhanalladzi biyadihi mulku, enggak. Idza arada syai'an ayyaku, indama amruhu idza arada syai'an ayyaku lahu kun fayakun. Itu amruhu. Karena amri umum ini kan. Apabila perkara apa saja, apabila dia mau hanya kun fayakun saja. Ya man khazainu rizkihi bi qawli kud umnun fa innal khaira. Ya man aru bainal kafiyan nun, hizib kan. Ya man amru bainal kafiyan nun, unsur wahfaz dan seterusnya itu. Jadi bainal kafiyan kun maksudnya itu. Amru bainal kafiyan nun, kun maksudnya. Tidak ada yang tidak bisa. Dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita yakin, jangan berubah-ubah keyakinan kita. Fal yata'ammal hadzal asla wanzul li nafsika la'allaka taslam bi'aunillahi wa taufiqihi. Menimtan pengaji si kitab ini ini tenang, depresi, apa stres. Nah, berarti indra kena mengaji-ngaji jadi. Ini kan obat stres ini. Ya. Ini jak sekadi-kadi stres, tebeli si berayun. Ngawuk tebeli. Lalu jom tu lah ya. Yang sudah saya cerita kemarin ya,
mungkin Selasa yang kemarin, ya, kalau tidak salah, saya cerita ada tempat saya mau, gitu kan, nah, jujur aja ini, ya, jujur aja, ya. Saya sebenarnya mau sama kamu. Terus apa jawabnya? Ustaz tidak nyocok, Ustaz sama saya. Mengapa? Sudah tidak suci lagi. Astagfirullah. Sudah tidak suci lagi. Ini yang remuk rendam hati kita di bawahnya. Sebenarnya kanggo sebut teman Andin tentu yang seperti itu tidak boleh diceritakan, ya. Taubat baik nenek itu cerita. Nah, itu. Tahu ni nyindir cekat bahasa Arab dah. Qad walaga fi ina'il qalbu. Itu. Qad walaga fi ina'il qalbu. Sudah bejana saya dijilat anjing. Yuh, gimana? Apa kahran atau mutawaatan? Khilaf saya ya Ustaz. Nah, khilaf saya. Saya kira sindirnya itu, saya katakan yuksalu bil ma'i sab'a marrat. Saya kira tidak sindir itu kan, ya. Kad walagha fi ina'i, saya kira masalah kad balagha fi inal qalbu. Yuksalu bit turab bit sab'a marrat, ihdahun nabit turab. Yuksalu ina'i, nah itu dia tanyaannya. Akan dibasuh sapunya bejana pakai debu? La, innama yuksalu qalbuka, qalbuki. Nah, itu jadi yang itulah yang menyebabkan perasaan saya luar biasa itu, karena ya mengatakan, dan mahat ya, dia mahat banat mengatakan itu, yang mengatakan sudah saya tidak suci lagi, kan susah sekali, kaget saya dengan jawabnya itu. Akhirnya saya diam, ya taubat saya kalau gitu. Tidak terpaksa dah, mutawaatan gitu ya. Nah itu, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa ammas sabru fa innahu dawaun murud. Sungguhnya sabar itu, adapun sabar sebenarnya diambil dari kata-kata sobir, sebuah pohon yang pahitnya luar biasa. Lulu lebih pahit apalagi buah. Itu. Biasa lulu separuh kan buahan pahit lagu ni. Mana sebia kan? Sebia panas, lagu daun panas kan? Enggak. Katek kendang dek. Hanya buahnya yang panas. Tapi kalau periuk mungkin dengan daunnya juga mungkin pahit. Nah jadi sabar itu diambil kata sabir. La tahsabil fikha tamran anta akiluhu walam tablughassa walam tagal fikha atta talakas sabira. La tahsabil ilma tamran anta akiluhu walan tablughal ilma hatta talakas sabira. Jangan kamu menyangka ilmu itu seperti korma yang kau telan begitu saja, kau makan begitu saja. Tapi ilmu itu didapat setelah makan yang pahit-pahit. Perasaan pahit,
penidur pahit, makan pahit. Pokoknya itulah seperti cerita-cerita orang-orang dahulu. Dia tinduk, dia tedam, dia mangan, dia ngenam. Loik kena, dia apa? Dia mangan ngenam tu mati. Ya. Dia mangan, dia ngenam artinya tidak minum banyak, tidak makan banyak. Tidak tidur, tidak tedam, tidur, artinya tidak tidur banyak. Seperti syairnya Allah saya itu kan. Nahnu fityanul ulum kulla yaumin la nanum amaluna fawqan nujum jihaduna lil muslimin. Itu kan. Jadi maksudnya tidak tidur banyak. Ya. Tidak tidur banyak. Itu. Seperti Imam Hanafi yang ditunjuk oleh orang, dia dengan sadin tedam ke malam-malam din mangan sembayang-bayang luntur. Itu yang didengar. Ya leman mulai terus. Supaya jangan bohong orang yang tadi itu. Dan kita je cemoh tak kenapa tu. Cemoh sirin tendek lagu. Dia sirin susah dia je. Embrogong dengan dia nani jari, ya Allah, toleman mulai. Artinya sedikit tidur, ya bukan tak tidur. Ndik mangan dengan dia tidur pelot jari. Jadi maksudnya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Itu. Ya malam. Falyattihiz laila markaban. Itu. Jadilah malam itu menjadi tunggangan. Itu. Malam itu jadi tunggangan, jadi dipakailah. Faul hadzal laila khusus syari'atan yaumin abusin azza bihi zara'i'u. Ambillah malam ini untuk kau cari bekal bagi hari yang jarang orang tidak menyesal. Wa khudh hadzal laila khudhu zari'atan liyaumin abusin azza bihi zara'i'u. Lanjutan dari fa in kunta fi hadjil ha'immati ragiban fawatin ala antan tahikal waqa'im nafsin waqurin inda kulli karihatin wa qalbin saburin wa huwa bis sadri mani'u. Itu saya hafal 2 baitnya, sebenarnya 8 banyaknya. Setelah saya hafal 8 bait itu, saya tinggalkan 6 supaya tinggal yang 2 saja. Sebab yang 6 belakang itu penunjang daripada yang pertama. Masuk sudah. Setelah saya pikir-pikir, yang 8, yang 6 bait ini masuk pada yang 2. Supaya meringankan, maka saya hafal cuma yang dulu waktu saya hafal, saya sampai 8 bait itu saya hafal. Saya taruh di pagar dia sana. Lanjutannya sana, lisanu kamahzunun wa tarfuka muljamun wa sirruka maktumun ladar rabbi dha'iu. Ada lanjut ya, sengaja seperti yang tadi sengaja saya hafal. Dan itulah saya mikir-mikir, ada macam kitab sengaja saya tidak baca. Itu. Karena merepotkan. Itu. Tidak mau mengilmukan dia, sengaja tidak baca. Namanya kitab itu kalau tidak salah Al-Ikhtilat bi mas'alatil ihtilaj, pergerakan badan, masalah-masalah yang dikandung. Dia lamun mata ente nyerigit seatas tanda benih, mun bewet nyerigit, nah itu macamnya isinya. Tapi ya bot sekarang ini nyerigit kau usah pikir ada kadang-kadang ayah tidak saya baca. Sudah saya baca tapi tidak jadi ilmu. Sengaja.
Ada juga yang sangat merepotkan lagi. Itu apa nama kitab itu? Pokoknya isinya kalau sifat-sifat diambil dari latas alil mar'an khalaqihi an khalaqi saya minal khabar. Ya usah diulang-ulang payung dikenget ya. Anil mar'i la tas'al an khalaiqihi wa fi wajhihi minal khabar. La tas'alil mar'a an khalaiqi bi wajhihi say'um minal khabar. Ada kurang say'un ini ya sebenarnya ada. La tas'alil mar'an khalaqi bi wajhihi syahidun minal khabar. Gitu. La tas'alil mar'an khalaiqihi wa bi wajhi syahidun minal khabar. Jangan kutanya seseorang itu pada keadaannya, pada wajahnya sudah bercerita keadaannya. Maksudnya ini, orang nangis jangan katakan orang tertawa. Masa kata orang nangis kederek ini, tak usah, itu sudah menandakan dia nangis. Itu. Orang tertawa susah, kan tenang orang tenang, apa susah. Itu. Orang lapar, wah enak masih lapahan, besohom. Tidak usah ada yang nasi, di ketua nih. Itu. Biwajhi syahidun minal khabar. Seseorang jangan tanya, di mukanya sudah penuh dengan cerita. Tapi ahli hikmah membeloknya kepada yang lain. Itu ahli hikmah membelok kepada yang lain sampai sekitab itu. Lupa nama kitabnya. Pokoknya diambil dari ini. Hadisnya ada syair ini. La tas'al mar'a alaqihi bi wajhi syahidun minal khabar. Ternyata dibawa kepada potongan wanita. Namun meni potong manten, meni tiwali muan, semua rahasia ada di mukanya. Kan itu tadi. Bi wajhi syahidun minal khabar. Mon manirun bewin mani, mon manirun hidung mani. Mengapa kita sekarang kalau kita hafal itu, dong repot kita. Dia metilingan ini, ya pikiran, kan itu yang repot dengan ilmunya itu. Oh ini ya, dicocok hafal nih, repot loh, kan? Yang tahu, bahkan di kena saja ada itu, dia kena sedikit dia tapi bukan banyak. Kitab Ikna jilid 3 babun nikah, di sana dicari. La tasawat bal bakhra bahsah barah kahbarah itu. Wa iza kana pahu kaza kaza para kaza wa iza kana kaza paka itu kan diantaranya itu. Tapi kan sengaja saya tidak hafal. Itu. Tapi ada kitabnya yang khusus itu jika di istitradat namanya, ya dimasukkan. Tapi ada khusus kitabnya yang piwaji pokok kentok edong mata gigin bih ya tu mung kedere mung sengitan gusi namanya lah mung kedere dek sengitan gusi kan ada yang dek sengitan isin gigi lamun kedere. Nah, ada terbuka mulutnya ada. Kalau lidahnya tajam, kalau ini nyangoknya tajam, kalau nyangoknya belah dua. Ada dengan, kan ada yang sangkoknya belah dua sini. Itu semua punya rahasia. Tapi tenang aja, dik tahu. Mana orang tahu, boleh lapung nang. Masker wahane. Masker wahane. Kajian cadar ni, timati cadar masker wahane. Kan dia tebalak maskernya kan. Nah itu. Wiyet kau.
Baru teh pikiran tak lain, pikiran dengan sabar si tele hidung beli lalu. Misal. Cuma radang sadik ini lupa dik ini dia hafal. No jangan izaka napa mulbi. Lupa jadi. Izada kapa mulbir dakat purujua. Cuma enggak ada. Sedia enggak kapal. Sedia kok asal lain-lain je lagu. Sedia dia milih itu. Dek arti apa ni? Untuk artinya ya. Izada kapa mulbik ridakat purujuha. Enggak ada. Ada lanjutannya dek milih ada. Dek milih apa lah? Dek milih badak beda. Katmul ilmi. Dek payah itu. Itulah termasuk yang sengaja sadar orang. Ini dua kitab ini yang sengaja saya hafal, tidak mau pelajari ya, karena yang tadi itu al-qilat ngurut imate ngurut lain kan, dan juga yang tadi itu sifat-sifat marah, sifat wanita yang ada pada mukanya tergambar semua, itu. Dari mata, hidungnya, dari pokoknya sampai bentuk muka itu ada. Karena bulu-bulu semen sekedip masih semua ada. Kan wanita semuanya semet. Ya, tapi semetnya itu dari awal sampai akhir gitu saja rupanya. Leman baru dari leman semet. Sampai toa masih nu semet salah. Laki lain. Lamun masih watruna anu ada semetnya halus lembut kan. Mulai dia sudah kahwin terus dia meleduk-leduk dia punya semen terus. Itu beda terus. Kebiasaan ini biasa ya, bukan pasti ya, bukan pasti kebiasaan. Orang laki begitu kawin dia tambah gagah, kan? Kalau wanita sebaliknya, biasanya ini bukan mesti semua, enggak. Arak no salahin ya dah. Demin beradik serengos, ya kan? Ada itu. Arak sini demin beradik sini merun tenggeng-geng run, toek lemper. Sama gue kan? Itu. Tetapi biasanya itu laki cuma letuk-letuk ruenan ke masih sekolah, lemak dia merarik. Woi, terus keluar sinanya dia gagah dia itu. Wanita beda. Di Medan aja ya Allah, kayak sebenarnya bidadari kurang sekecet. Di Medan ya Allah, entur. Itu kan, entur ya itu. Kok berbeda ya, jadi itulah. Subhanal Khalaq. Maha suci Allah yang buat itu. Di Medan ibu. Lain biru terus jeweh anak seke ulah ang lain telu nek tanda esbar ya Allah kamu salah ingin kan seke ngerjeru enggak arah kaca ke Sanawiyah lah kayaknya segala lah dan anak kena minum madu kita gigi nyeru nggak asa kayak sogol. Ya Allah tanya kau yang dekam itu kan model orang laki agak lambat dipakai tapi lama. Orang wanita cepat bisa dipakai, tapi ada batas. Ya, ada batas menopause. Kalau berhenti haid sudah beda. Sudah. Laki di masa ke tahun masih luar biasa.
Nina 50 tahun, innalillah. Biasanya, dia pukul rata semua dan biasanya. Nah, itu memang kita berbeda. Laisa zakaru kal unsa. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Jadi, walaisa zakaru kal unsa. Bukan orang laki seperti wanita. Dan sebaliknya pula, bukan orang wanita seperti laki. Jadi berbeda kita. Siap dengan perbedaan itu kan. Dengan mamenan 50-60 itu masih sepeng itu. Tapi sudahkah dengar anak laki kawin tamat SD? Tidak ada. Itu. Kalaupun ada seganti dureke, nadir lah hukum Allah, hukum rata ya. Tidak pernah kita dengar begitu anak tamat SD kawin. Tapi wanita banyak tamat SD kawin. Separuh mengonek-ngonek itu sampai fakultas, sampai jadi sarjana, sampai ya kurang aru ya separuh. 8 laku baru nonenges bu. 8 dua. 8 laku. Dia pun tamat sana ya wasal laku. Nikmat aliyah laku. Ni memang ngonek-ngonekan libur di badit libur orang telung dasa merari. Ya. Di badit libur orang celama juga. Aru gitu. Nah laki agak lambat dia kawinnya. Lambat dia. Tapi lama ya. Pemakaiannya lama. Istrinya sudah berhenti bisa dipakai, lakinya masih sedang ganteng-gantengnya, yang sepeng-sepeng itu. Jadi itu bedanya. Jadi ini dah menopos kamu terkawin kan. Ialah paut dengan ini sak pedang mbak semam datang semama sahabat baru ada sak yaran surga dengan antih mana sak pedang semaman jadi bagi kita jauh zurkan ni nak bertamai milik wah ni ada kan merembi kerja semama kesenang semama ni siap ridal Allah bi ridal zawj itu kan. Jadi kan senang jari tinggal di saja. Inilah kebiasaan itu. Jadi sengaja katakan ada macam ilmu yang ngerepotan. Tidak, saya mau hafal, tidak mau saya baca. Baca sekali dengan sekedar tahu apa isinya selesai, tidak mau dihafal. Termasuk syair-syair kadang yang isinya saja yang saya hafal. Isinya mana pokoknya, muqaddimah muakharahnya, abot apalah yang isinya saja. Ya. Malahan ada syair yang saya jumpai pertama kali syair itu di kitab namanya Alfu Lailah wa Lailah. Itu. Ada kitab namanya Alfu Lailah wa Lailah. Saya jumpai di sana dalam sebabnya mengatakan waridahumu yata'allaku fi furujihin. Di sana saya jumpa. Itu. Tiba-tiba lama saya jumpai dalam hadis di Qurratul Uyun di kitab Sarah Ibnu Yamun Qurratul Uyun nama sarahnya. Itu sana waridahunna yata'allaku fi furujihinna. Itu bunyinya di sana hadisnya. Saya jumpai setelah lama saya jumpai di kitab namanya Qurratul Uyun. Itu saya baca. Padahal dulu di Mekah saya jumpa itu syair itu nama yang di Alf Lailah Walailah itu maka waridahumu yata'allaku fi furujihin. Itu kitab namanya Alf Lailah Walailah. Perlu tahu 1001 malam artinya ya. Alf Lailah Walailah 1001 malam. Kok dikatakan 1001 malam? Di sana ada 1001 macam cerita
Buya tahu baca tu. Hafalan dan burung tu baca nahu. Itu. Cuma itu yang saya jumpai buka terus. Ada seorang raja, ini sejarahnya. Ada seorang raja yang nakal, doyan wanita. Dia mengerjakan wanita satu kali, besok mati sudah. Imma sengaja dibunuh atau terbunuh atau entah bagaimana, yang penting besok mati sudah. Tidak pernah dijelaskan apa muslim atau muslimnya. Itu. Ada seorang raja yang doyan wanita, setiap hari, setiap malam diberikan wanita gadis satu, besoknya mati gadisnya. Anda perlu gadis, yang penting mana maunya sudah. Itu. Yang gadis yang balu kan nyamannya. Yang penting syahidnya sana besok mati saja. Itu. Tidak diurus, sudah berani diurus apa dibunuh atau terbunuh atau sengaja dibunuh. Pokoknya mati dah oleh Pak. Itu. Wanita itu dikerjakan satu kali kepilih kawin yang penting tidak ada urus, yang penting besok mati. Karena raja yang berkuasa tidak boleh ditolak. Kalau ditolak itu sangat mati. Yang menolak itu, yang menghalangi kemauannya bunuh. Akhirnya dia pada akhirnya syahidnya ini ada seorang wanita yang pintar luar biasa. Itu pinternya, malamnya dia cerita. Itu. Dan cerita ini besok malam dia akan habis. Tidak jadi dibunuh, hidup dia. Itu. Lagi besok cerita-cerita, nyambung ceritanya, besok dia akan habis. Tidak jadi dibunuh. Kok heran orang, kok sampai 2 hari masih hidup tuh. Itu baik tuh, itu baik dan lalu tukar. Tapi sehari 2 hari masih, seminggu 2 minggu masih, setahun 2 tahun masih. Itu. Sampailah dia, itulah taktiknya. Pintar cerita, yang pintar sekali buat apa dibuat atau betul atau apa, yang penting ada saja ceritanya. Sehingga raja ini tertarik dengan cerita yang besok. Sengaja dia bertutu lemak balik, mulai tutu sana ni, mulai bercerita balik lemak dia tutu, sampai selamat dia 1001 malam. Gitu. Wanita ini berapa ya 1001 malam? Berapa? 2 tahun? 3 tahun dia? 3 tahun mungkin. 1001 malam dia. Kan satu tahun itu 354 hari. Itu ya 3 tahun kurang sekian lah. Itu. Selamat dia. Itulah cerita itu dibukukan. Ya. Dinamakanlah nama Al-Fulailah, kitab Al-Fulailah Walailah. Di orang Irak ini terjadi Irak. Makanya dikatakanlah Irak, Baghdad itu katakan negara 1001 malam. Di sana terjadinya di Irak. tahu tapi kapan gitu. Tebal kitab segini tebalnya itu kitabnya. Anda mau baca, baca kronologinya saja. Baca mengapa dikatakan Al-Fulailah Walailah yang tadi itu. Isinya saya tidak tahu. Cerita itu panjang banyak, saya tidak tahu isinya. Cuma itu satu yang saya ambil. Waridahu, syair itu sudah. Waridahu yata'allaku bifurujihim. Ada saya baca lain, tapi sengaja tidak mau ingat gitu. Ada baca-baca lain. Bukan satu, ada satu cerita, kedua cerita pernah saya baca, tapi tidak saya tidak menghafalnya. Pilih-pilih yang dihafal supaya jangan merepotkan. Jam piruhan nih, jam 9. Nambah sedikit aja dulu.
Wa amma sabru fa innahu dawaun. Nah, itu. Kalau sabar itu adalah obat, itu sabar itu. Sifat sabar itu adalah satu obat, dawaun, tapi bukan obat yang manis, ya. Dawaun murrun itu. Ya. Pahit itu. Sulit. Biqalbin saburin wa huwa fis sadri mani'u. Sabar itu ditolak oleh jiwa-jiwa manusia. Malahan dalam Quran, wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru. Ya. Wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Yang diberikan satu dua yang kesulitan adalah orang yang sabarnya luar biasa. Seperti sabarnya Nabi Ayub. Mana sabar Nabi Ayub? Sakitnya 18 tahun tidak pernah berdoa, mudahan sembuh. Sehingga istrinya nanya atau mohon padanya supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditanya istrinya, "Sudahkah berapa tahun saya sakit?" 18 tahun. "Berapa umur saya?" 80 tahun. Udah nyocok. "Nanti setelah 80 tahun saya sakit baru saya akan berdoa," katanya. "Belum, udah sesuai sekarang." Banding ngasih ite-ite nanya kan, umur baru tahun berdoa baru sakit sekali wah bergeropek doa. Ya Allah, ya Allah. Tidak bisa sabar. Itu. Sehatnya 80 tahun, baru sakit sejam depan setahun. Sejam bayrun bergeropok ruun di atas bebau si biain. Doa. Tahu ya tidak itu. Malu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum 80 tahun. Sehingga diancam istrinya, "Demi Allah saya akan pukul nanti kamu 100 kali." Itu karena marahnya disuruh untuk berdoa, dia bersumpah untuk memukul istrinya 100 kali. Waktu setelah sembuhnya jadi masalah. Ndek empok ke 100 kali sudah sumpahnya akan dipukul 100 kali susah. Kemenuk kelelahan atau rungu si senina sakit gue nempok ke 100 kali kan air tu sudah malah air tuba aja dia itu kan. Gimana ini? Hanya berdoa sama Allah. Dikatakan wa khuz biyadika digsan fadrib bihi wala tahnas. Ambillah lidi 100, diikat 1 kali, kemudian diikat, kemudian pukul dia 1 kali, berarti 100 sudah. Ini tentu solusi. Itu. Allah memberikan solusi dalam menunaikan sumpahnya, supaya jangan kena dengan sumpahnya, maka disuruh mengikat 100 lidi, dipukul dengan itu 1 kali, berarti 1 kali itu 100 jadinya kan. Jadi wakhuz biyadika diksan fadrib bihi wala tahnas. Sudah tidak kau langgar sumpahmu. Apa doa beliau? Sebenarnya bukan doa, cuma cerita. Apa katanya? Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Itu anunya. Kan tapi kan Allah disebutkan, berarti kan Allah dia. Ya Allah, ya Rabbi, saya sudah dikena dengan musibah yang luar biasa. Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, yang paling kasih orang yang bersifat pengasih, yang paling sayang orang yang sayang. Jadi Rabbi ini massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Itu doanya. Tidak berdoa ya cerita. Itu. Sehingga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 18 tahun baru berdoa. Mengatakan bukan berdoa, jadi baru cerita. Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin.
sungguhnya saya ini sudah digadai oleh mudarat ini ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih. Disembuhkan oleh Allah SWT. Kan tahu juga maksud, Allah maha tahu apa maksud ceritanya apa Sayyidina Ayub kan, misalnya kan anak datang temui kena datang Kleman tu baru langsung Kleman tibuti tahu nani. Kalau paham tuan rumah itu akan beri makan orang, maksudnya adalah dek kuah mangan itu lakukan dek semal lo kena dek kuah mangan ni mai beng mangan kali dia dengan semua fahamlah sebagai tuan rumah datang dari mana ni lewan tu memang langsung dekat baru memang klemak telahnya kena ni ya berarti beng mangan kena pemiang nasi beliang itu iya maksudnya dia faham beng balik dia ni oh datang mana dia langsung dekat langsung istirahat lah ni istirahat di tendem lapar istirahat dia kelapar di tendem goyang di tendem betul kan itu dia jadi paham. Nah, kalau Allah SWT tadi Rabbi inni masanya durru wa anta arhamur rahimin, jadi dawaun murrun wa syurbatun karihatun, dan minuman yang dibenci gitu. Tapi mubarakatun gitu. Ya, mubarakatun, tapi berkatnya dia. Tajlibu kulla manfaatin, yang menarik, mengontak semua manfaat. Itu sabar itu pahit, ya lagu obat yang menyembuhkan, membawa barokah. Gitu. Kan jarang obat mate, obat kanak doang sama mate, kan? Nah, namun obat dengan tu aja rata-rata pahit itu. Tapi nanti akan mencari narik manfaat tadfa'u angka kulla madaratin, yang menolak semua macam mudarat itu. Fa idza kana dawa'u bihadhihi sifati, apabila obat seperti ini, fal insanul aqilu yaqra'ul nafsa ala surbihi, manusia yang berakal mesti akan benci jiwanya akan benci seperti macam minuman ini, wa tajarruhi, dan menelannya, wa yaghassa ala marati, dan akan menelan bersama pahitnya, wa jiddati wahidati, dan menyengatnya, wa yaqulu mararatu sya'atin wahidati rahatu sanati, sakitnya pahitnya 1 jam tapi senangnya setahun. Sembuh maksudnya kan. Dan dia minum obat pahit ini salah. Semendak ada apa sah ini bukan 1 jam maksudnya. 1 jam 1 detik pun 1 sah namanya bahasa Arab. Dan 1 waktu yang sedikit. Obatnya pahit sebentar, mudarat sebentar, tapi akan membawa kesenangan jadi satu malah lebih. Ini kan cuma sekadar untuk jadi sajak mengatakan muraratu sa'ah rahatu sanah, itu kan, supaya dia sajak, bukan sanah saja, ini sanata yang salah sanawat. Kita hanya dengan 1 pil itu aja yang pahitnya setengah mati akan terobat ya sampai itu selama-lamanya. Itulah sabar. Kita sabar 1 jam saja, nanti akan menjadi kesenangan kita dan tidak heran untuk selama-lamanya. Summa qala wa ammal manafi'ul lati yajri was-sabr. Sudah di sana dulu. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhaban wa tafarruqana ba'da hadza
تفرقا مباركا معصوما لا تدع بنا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والهادي إلى سبيل الرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته